Shalom, salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Manggar Istanti, guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 2 Jayapura, Papua. Sekolah kami, SMP Negeri 2 Jayapura, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak di sini memiliki latar belakang budaya yang kaya, namun juga seringkali menghadapi tantangan emosi yang kompleks. Oleh karena itu, saya akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks layanan bimbingan dan konseling di tanah Papua tercinta dengan judul Pelangi di Balik Kemarahan. Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah, saya mengamati bahwa begitu banyak peserta didik saya yang seringkali meledak-ledak di saat marah. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan emosi mereka. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang unik. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Saya mulai dengan membuat kelompok diskusi kecil. Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan gaya belajar dan tingkat kematangan emosi yang berbeda. Dalam kelompok pertama, ada beberapa anak yang sangat ekspresif. Saya memberikannya kesempatan untuk melukiskan perasaannya melalui gambar atau poster. Dengan begitu, anak-anak dapat mengungkapkan kemarahannya yang selama ini terpendam. Pada kelompok lainnya, ada beberapa anak yang lebih suka menulis. Saya menyarankannya untuk menulis jurnal. Melalui tulisan ini, anak-anak dapat merenungkan penyebab kemarahannya dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, sebagian kecil dari anak-anak lebih suka bergerak. Saya melakukan aktivitas fisik seperti lari atau bermain olahraga. Aktivitas fisik ini membantu anak-anak menyalurkan energi negatifnya. Selain itu, saya juga melibatkan orang tua siswa dalam proses pembelajaran ini. Saya rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk berbagi informasi tentang pentingnya mengelola emosi anak-anak dan cara mendukung kegiatan-kegiatan positif anak-anak di rumah. Hari demi hari, saya mulai mengamati perkembangan emosi anak-anak di sekolah. Perubahan mulai terlihat. Anak-anak menjadi lebih tenang setelah melukiskan perasaannya.
Mereka juga lebih lega setelah menuliskan apa yang ada di pikirannya. Anak-anak juga lebih jarang marah setelah melakukan aktivitas fisik. Saya pun menyadari bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap peserta didik bisa menemukan cara terbaik untuk mengelola emosi mereka. Pelangi pun mulai terlihat di balik kemarahan mereka. Mereka belajar untuk menerima perbedaannya, menghargai diri sendiri, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dengan teman-teman, serta dengan bapak ibu guru di sekolah. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah pengelompokan. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajar dan tingkat kematangan emosi mereka. Yang kedua adalah aktivitas. Setiap kelompok diberikan aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti melukis, menulis, atau aktivitas fisik. Yang ketiga, peran guru. Saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan cara mereka sendiri untuk mengelola emosi. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Hal ini adalah hal paling penting. Orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran untuk mendukung anak-anaknya di rumah. Setiap anak unik dan memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa membantu anak-anak kita dalam mencapai potensi terbaik mereka. Lakukanlah semuanya dengan hati nurani kita. Bekerjalah dengan hati dan kasih sayang demi kemajuan pendidikan di tanah Papua tercinta ini. Hen tecahi yo onomi temarni hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita semuanya bersama-sama membangun pendidikan di tanah Papua tercinta ini. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Putri Miriam Naifa Guyena Asato. Perkenalkan nama saya Leonard Kailin Jamin. Perkenalkan nama saya Marcelana Clarita Kaiwai. Perkenalkan nama saya Julia Firsa Anggraini. Perkenalkan nama saya Sasa Kondolesa Raisa Smuruf. Perkenalkan nama saya Madani Adifa Zahyanur. Perkenalkan nama saya Hans Julian Takaito. Setelah Banggar melakukan layanan bimbingan dan konseling, saya merasa lebih lega. Saya merasa lebih senang. Saya merasa lebih full senyum. Saya merasa lebih lega. Saya merasa lebih bahagia. Saya merasa ceria dan bahagia. Saya merasa lebih ceria dan seru.